Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Apriani, NPM 153. Yang pertama ada pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menurut Philip Kotler ialah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Ini sangat bergantung pada perencanaan organisasi yang menawarkan dalam hal target, kebutuhan pasar, dan keinginan yang menggunakan harga, komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk menginformasikan, memotivasi, dan melayani pasar. Sedangkan menurut American Marketing Association, manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total, termasuk tujuan perumusan, tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditunjukkan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Yang kedua ada konsep manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran merupakan orientasi bahwa tugas pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan penilaian pasar yang menjadi sasaran, kemudian menyesuaikan sedemikian rupa kegiatan perusahaan agar dapat menyampaikan kepuasan yang diinginkan pasar secara lebih berdaya guna serta berhasil guna dibandingkan pesaingnya. Dalam pemasaran terdapat 6 konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi. Yang pertama ada konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Di sini tugas manajemen ialah memproduksi barang sebanyak mungkin karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Yang kedua ada konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performasi, dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen di sini ialah membuat produk berkualitas karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik atau dengan kemasan-kemasan yang unik. Yang ketiga ada konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Lalu yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Yang kelima ada konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Yang keenam ada konsep pemasaran global. Pada konsep ini, manajemen eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama ada menciptakan permintaan atau demand. Tujuan pertama manajemen pemasaran ialah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara, membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada kepuasan pelanggan. Manajer pemasaran harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa apapun kepada mereka. Yang perlu dipelajari ialah bahwa menjual barang atau jasa tidak sepenting kepuasan pelanggan yang didapatkan. Yang ketiga ada pasar atau market share. Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan dalam perekonomian. Misalnya, KFC dan McD saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Untuk ini, mereka telah mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, dan kegiatan promosi penjualan secara modern. Lalu yang
Keempat, ada peningkatan keuntungan. Departemen pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan untuk bisnis. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang ingin memuaskan. Jika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka tidak akan mampu bertahan. Selain itu, laba juga diperlukan untuk pertumbuhan dan diversifikasi perusahaan. 5. Ada pencitraan yang baik di mata publik. Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika departemen pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan citra yang baik bagi pelanggan. Yang keenam, ada menciptakan pelanggan baru. Bisnis didirikan untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan adalah dasar dari sebuah bisnis, dan pelangganlah yang memberikan pendapatan kepada bisnis dan menentukan apa yang akan dijual oleh perusahaan. Menciptakan pelanggan baru berarti mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin berkembang dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru adalah hal yang sangat krusial. Yang terakhir, ada memuaskan pelanggan. Dalam tujuan pemasaran, menciptakan pelanggan baru saja tidak cukup, karena pada suatu bisnis harus mengembangkan dan mendistribusikan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan mereka. Jika pelanggan tidak puas, bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli produk karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mereka juga akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka. Ini berarti produk Anda akan lebih dikenal oleh banyak orang. Fungsi manajemen pemasaran. Fungsi utama manajemen pemasaran pada perusahaan terdiri dari beberapa kegiatan. Kegiatan pada fungsi pokok manajemen pemasaran yaitu melaksanakan riset terhadap konsumen, mengembangkan produk yang diinginkan konsumen, melakukan kegiatan distribusi, menetapkan harga, dan memberikan pelayanan terhadap pelanggan dan konsumen. Fungsi pemasaran pada perusahaan terdiri dari 3 fungsi utama. Yang pertama, ada fungsi pertukaran. Konsep pertukaran berkaitan dengan pemindahan atau pengalihan kepemilikan barang dari suatu pihak ke pihak lain dalam suatu sistem pemasaran. Sebagai contoh, pedagang, distributor, atau agen akan memperoleh keuntungan atas jasa mempertemukan penjual dan pembeli. Mereka terlibat dalam kegiatan pemasaran. Adapun fungsi pertukaran pada manajemen pemasaran dibagi menjadi 2 macam, yaitu fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Yang kedua, ada fungsi fisis. Fungsi fisis pada fungsi manajemen pemasaran fokus pada kegunaan waktu, lokasi, dan bentuk. Kegunaan tersebut ditambah pada suatu produk ketika produk tersebut diangkut, diproses, dan disimpan untuk melengkapi keinginan para konsumen. Fungsi fisis dibagi menjadi beberapa fungsi, diantaranya fungsi pengangkutan, fungsi penyimpanan, dan fungsi pemrosesan. Yang terakhir ada fungsi penyediaan sarana. Fungsi penyediaan sarana adalah segala kegiatan yang mampu memperlancar kegiatan operasional pemasaran. Beberapa fungsi penyediaan sarana ialah informasi pasar, penanggulangan risiko, standarisasi, dan pembiayaan. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.